Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Zaki bin Ali Al-Aidrus dengan tema Berkah Sholawat Terkabul Hajat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Habib Zaki bin Ali Al-Aidrus sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Sholawat ini adalah merupakan andalan dalam kehidupan kita. Sehingga para ulama mengatakan orang yang istiqomah di dalam membaca sholawat, pertama, sholawat tersebut menjadikan satu sebab turunnya rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu cinta kasih sayang Allah. Jadi kalau seseorang mendawamkan sholawat, maka Allah akan turunkan rahmat, cinta. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka segala sesuatu akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Jadi sholawat itu merebut cintanya Allah. Sholawat itu bisa menggapai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi satu sebab kita mendapatkan cinta kasih dari Allah itu adalah sholawat, ya. Menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Jadi kalau kita duduk kita baca sholawat, dosa-dosa kecil hilang semuanya. Dan Nabi yang mengatakan itu, Allah akan penuhi segala hajat kita. Kita ini sekarang baca sholawat tanpa kita sebutkan, ya, tanpa kita sebutkan daripada keinginan kita, hajat kita, nggak usah pakai disebutin. Sebutin terlalu panjang nanti, malaikatnya riwah juga nulisnya. Nggak usah disebutin. Pokoknya saya selawat, ya Allah, mudah-mudahan hajat saya dikabulkan berkah selawat. Tos weh, paling kecil doa kita apa, hajat kita apa, semua itu dikumpulkan oleh selawat, diwakili oleh bacaan selawat. Diwakilin, jadi kita nggak usah sebutkan repot-repot. Biasanya kita kalau sholat doa kan nyebutin, ya Allah, minta panjang umur, sehat walafiat, minta uang, minta rumah, minta mobil. Wah, kebanyakan lah. Benar enggak? Salawat ini dodo aja, kita dodo baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu salawat akan mengumpulkan segala keinginan kita dan langsung dilaporkan ke Allah Ta'ala. Masya Allah, ya. Ini luar biasa, ya. Salawat ini satu amalia, ya, yang akan mensegerakan untuk digabulnya sebuah doa. Jadi hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, segala kita punya keinginan. Kemudian juga dikatakan sholawat itu menghilangkan segala problematik kehidupan. Kita ini kadang-kadang kan banyak masalah, Bu, ya, banyak kesulitan, ya, banyak kendala dalam kehidupan ini, ya, karena setiap manusia ada yang begitu semuanya, ya. Sholawat ini adalah merupakan jalan pintas, ya, jalan pintas untuk apa? Untuk segala kesulitan itu akan dipinggirkan oleh Allah Ta'ala. Rasain, ya, rasain betul ketika kita baca sholawat, nanti kesulitan demi kesulitan itu akan dikikis ke Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi semua kesulitan itu di hadapan kita, orang biasanya kalau sulit mendapatkan satu masalah, buru-buru mau senyum, mukanya cemberut. Ya, kenapa? Bawaannya sumpek, kan begitu. Bawaannya banyak pikiran. Tapi orang-orang ahli sholawat nggak ada itu bahasa itu. Walaupun di depannya itu ada kesulitan, dia nganggap kesulitan itu seperti tidak ada. Bahkan Allah berikan satu kesenangan, satu kegembiraan ketika kita menghadapi kesulitan. Orang kalau menghadapi kesulitan kan nggak mungkin senang. Tapi orang yang baca sholawat, begitu dia ada kesulitan, dia tenang aja, jalan aja itu. Ya. Itu hebatnya sholawat. Dan nggak sampai di situ. Kesulitan itu dengan berkat sholawat akan dikikis oleh Allah Ta'ala, akan dihilangkan oleh Allah. Satu persatu akan dihilangkan oleh Allah. Diganti dengan apa? Dengan segala bentuk kemudahan. Jadi segala bentuk kegampangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan di sini bahwasanya sholawat akan bisa menerangi kita punya hati. Masya Allah, ya. Orang kalau sudah hatinya terang, hatinya sudah bercahaya, semua itu sumber kebaikan itu di hati. Sumber kebaikan itu ada di hati. Jadi kalau sudah hati kita bercahaya, yang menjadikan orang itu celaka, yang menjadikan orang itu bisa terpeleset, jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa. Kenapa? Karena gelapnya hati. Lampu yang mati itu menjadikan orang jadi nubruk tembok, bisa nyungsrep. Kenapa? Karena nggak ada jalan. Walaupun dia tahu jalannya ke sana, tapi karena gelap,
Karena gelap, dia tidak akan bisa sampai kepada tujuannya. Jadi gelap itu menutupi segalanya. Itu kalau gelapnya dunia. Bayangkan kalau gelapnya hati. Kalau sudah hatinya gelap, ya, maka ibadah jadi malas, zikir jadi malas, baca Quran jadi ogah, hatinya gelap. Nah, bagaimana Habib caranya untuk bisa menjadikan hati itu bercahaya? Kata beliau, perbanyak membaca sholawat sehingga Allah berikan cahaya-cahaya dalam hati. Orang kalau sudah hatinya bercahaya, terang semua yang ada di hadapannya. Terkadang orang boleh jadi matanya buta, tapi dia bisa memandang dengan pandangan hati. Imamul Haddad matanya buta, tapi dia mampu melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa? Karena hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sholawat ini adalah merupakan salah satu cara untuk menjadikan hati kita bercahaya. Kalau sudah hati kita bercahaya, segala bentuk kesusahan, segala bentuk kesulitan itu akan minggir dengan sendirinya. Cahaya itu identik dengan kebersihan. Bagaimana caranya untuk bisa membersihkan hati sehingga hati tersebut menjadi cahaya? Kita kalau mau nyuci piring atau gelas, itu kita cuci dulu, kita bersihin dulu. Kalau sudah bersih, kinclong, kelihatan itu cahayanya, ya kan? Kelihatan cahaya. Begitu juga hati. Hati itu kalau dibersihin, bagaimana cara bersihin? Dengan sholawat. Kalau kita bersihin kita punya hati dengan sholawat, lama-lama kinclong, terang, jelas. Nah, hati yang bersih itu akan mempermudah pada seseorang tersebut untuk apa? Untuk dia giat beribadah kepada Allah Ta'ala. Hati yang gelap itu jadi malas ibadahnya. Orang kalau sudah hatinya gelap, banyak dosa, ibadah jadi malas. Zikir jadi malas, sholawat jadi malas, baca Quran jadi malas, bangun tengah malam juga jadi malas. Kenapa? Gelap. Ya. Makanya sholawat ini untuk bisa menerangi kita punya hati. Dan yang terakhir kata beliau, sholawat adalah salah satu senjata agar kita tidak bisa terbakar dengan api neraka. Masya Allah. Ibu, selamat hidup kita. Neraka yang apinya sangat luar biasa. Kata ulama, neraka tidak akan bisa membakar orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Padam itu api. Padam itu api berkat selawat. Kenapa? Karena selawat ini dari nur Nabi Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad. Nggak bisa dibakar, nggak bisa dibakar. Nah, jadi kalau kita mendawamkan dan mengistiqomahkan daripada selawat, maka artinya kita menyelamatkan diri kita daripada siksa api neraka. Bahkan di alam kubur, orang yang istiqomah dalam selawat, kuburannya akan menjadi kuburan yang terang benderang, disinari dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perlunya kita memahami fadail dan keutamaan selawat. Apa tujuannya? Agar kita tidak pernah henti-hentinya untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, selawat ini adalah merupakan pegangan dalam kehidupan kita, ya. Makanya ibu bapak sekalian, jangan pernah melepaskan selawat kepada baginda Nabi Muhammad, jangan, ya. Iringin kehidupan kita ini dengan keistiqomahan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk ketenangan, segala bentuk kedamaian, segala bentuk ketentraman akan kita rasakan berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan segala bentuk kesulitan yang kita tidak mampu untuk mencari jalan keluar, udah nggak ada nih jalan keluar ini, udah nggak ada. Ada satu cerita panjang, nanti insya Allah minggu depan saya bawakan satu cerita panjang bagaimana, ya, seseorang yang menyandarkan kehidupannya kepada selawat, hidupannya digadaikan untuk selawat. Artinya apa? Tiada hari yang dia lewatin kecuali dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gadaikan kehidupan ini dengan selawat. Dia beli kehidupan ini dengan selawat. Segala bentuk kesulitan dia beli dengan selawat. Hancur itu yang namanya kesulitan. Hancur itu yang namanya ketidakbahagiaan. Dengan apa? Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memahami tentang rahasia selawat, demi Allah kita tidak akan pernah meninggalkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kuncinya, Pak. Kuncinya kita bisa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah. Kuncinya lewat pintu Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan satu kemuliaan dari Allah. Kuncinya itu, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan cintanya Allah kecuali melewati pintunya Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa sebanyak apapun ibadah yang kita kerjain,
sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, kalau kita meninggalkan sholawat kepada Nabi SAW, maka kita tidak akan pernah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diakui sama Nabi itu dengan dasar cinta. Nah, bukti daripada cinta adalah sholawat. Manakala sholawat itu kita baca, itu menjadikan sebab kita dicintai oleh Nabi. Kalau kita sudah dicintai oleh Nabi, maka urutannya kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi sholawat ini membuka mahabbah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lewat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.